Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 25 Oktober 2021 dengan episode Powell versus Inflasi. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US PMI Market Manufacturing yang turun dari sebelumnya 60,7 menjadi 59,2. Kemudian ada dari US PMI Service yang naik dari sebelumnya 54,9 menjadi 58,2. Kemudian ada dari US PMI Composite yang naik dari sebelumnya 55 menjadi 57,3. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT InnoCycle Technology Group TBK atau Innov yang berencana menambah pabrik baru di beberapa kota dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Bank Sentral Asia TBK atau BCA yang berhasil mengantongi laba sebesar 23,2 triliun rupiah sampai dengan September 2021 dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Bank Tabungan Negara TBK atau BBTN yang laba bersih tumbuh 35,3% pada kuartal 3 2021 dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, IHSG ditutup menguat 10 poin atau sebesar 0,16% ke level 6.643. Sektor infrastruktur, properti, keuangan, industri dasar bergerak positif dan berkontribusi pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 1.186 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari sebuah komentar. Ketua The Fed sang komposer Jerome Powell mengatakan bahwa dirinya prihatin dengan kenaikan inflasi yang terus-menerus mengalami kenaikan di level tertingginya, sementara Powell harus menyampaikan terkait dengan program taper tantrum-nya. Namun Powell sendiri berjanji untuk tetap bersabar dalam menaikkan tingkat suku bunga sehingga semua kembali lagi kepada data yang ada. Powell mengatakan bahwa resikonya sudah sangat jelas saat ini bahwa situasi dan kondisi yang ada saat ini berpotensi besar untuk terjadi dengan durasi waktu yang lebih lama, persisten, dan didukung oleh inflasi yang lebih tinggi. Powell sendiri setuju untuk mulai mengurangi pembelian obligasi di pasar, namun Powell sendiri tidak pernah berpikir untuk menaikkan tingkat suku bunga saat ini. Powell dan rekan-rekannya di The Fed akan menetapkan sebuah kebijakan taper tantrum yang diperkirakan akan diumumkan pada pertemuan The Fed pada tanggal 2 hingga 3 November mendatang. Di sana tentu kita akan mendengar lebih banyak cerita tentang kapan timeline taper tantrum akan dilakukan dan berapa besar nilai yang akan dikurangkan dari posisi saat ini yang berada di 120 miliar dolar, 80 miliar dolar dari US Treasury dan 40 miliar dolar dari hipotek. Powell mengatakan bahwa dirinya juga terlihat lebih cemas terkait dengan inflasi yang terus meningkat pada akhir pekan kemarin karena nilai inflasi di pasar keuangan telah naik ke level tertingginya dalam beberapa dekade terakhir. Kecemasan Powell terhadap inflasi jauh lebih besar daripada ketenagakerjaan yang selama ini justru menjadi perhatian bagi Powell. Powell sendiri selalu meyakini bahwa inflasi hanya akan berlangsung sementara dan akan berkurang dengan sendirinya. Penguatan inflasi sendiri terjadi karena adanya pembukaan kembali perekonomian, namun terganggunya pasokan dan krisis energi yang terjadi justru membuat situasi dan kondisi lebih lama bagi inflasi untuk mengalami penurunan. Saat ini memang benar inflasi merupakan salah satu yang dikejar oleh The Fed untuk mendorong perekonomian dan lagi pula The Fed sendiri memiliki target inflasi 2% supaya hal tersebut dapat dicapai. Dan pada kenyataannya target itu sekarang terpenuhi lebih dari perkiraan sebelumnya. Pengakuan The Fed akan inflasi yang tidak kunjung turun akan menjadi salah satu poin yang diharapkan oleh investor supaya mereka mengharapkan bahwa The Fed bertindak untuk menjaga inflasi terkendali. Respon The Fed saat ini sangat dibutuhkan oleh pasar setelah sebelumnya Powell selalu mengatakan bahwa inflasi terkendali. Powell mengatakan bahwa inflasi masih berpeluang untuk mengalami penurunan ketika permasalahan terhadap pasokan berkurang seperti yang sudah pernah terjadi sebelumnya. The Fed sendiri melihat ada risiko yang sangat serius apabila inflasi terus bergerak menguat ke titik yang lebih tinggi. Oleh sebab itu The Fed akan merespon hal tersebut dengan menggunakan tools yang mereka miliki untuk menjaga stabilitas harga sembari mempertimbangkan implikasi inflasi sebagai tujuan kerja The Fed. Berbicara ketenagakerjaan, saat ini masih sangat banyak masyarakat Amerika yang belum bekerja dan hal tersebut masih berada di bawah level pada saat pandemi. The Fed mengatakan saat ini masih terlalu dini bagi The Fed untuk memperketat kebijakan karena akan berakibat memperlambat pertumbuhan ketenagakerjaan. Namun demikian, apapun yang akan dilakukan oleh The Fed nantinya pengaruhnya akan terjadi pada potensi output perekonomian.
Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan bahwa dirinya memperkirakan inflasi akan tetap berada di titik tertinggi pada semester pertama 2022 mendatang. Namun Yellen sendiri menegaskan bahwa inflasi masih terkendali. Inflasi diperkirakan masih akan tetap tinggi pada semester kedua mendatang karena masih terjadinya gangguan pasokan pasar tenaga kerja yang membaik. Yellen mengatakan bahwa saat ini Amerika masih memegang penuh akan kendali inflasi meskipun banyak masyarakat Amerika yang belum pernah melihat inflasi seperti ini untuk jangka waktu yang lama. Selain inflasi, Yellen sendiri mengomentari promosi yang akan diberikan oleh Yellen kepada Powell untuk tetap menjabat pada jabatan keduanya. Yellen mengatakan bahwa regulasi keuangan sangat kuat di bawah kepemimpinan Powell. Selama pandemik terjadi pun sistem keuangan kami berjalan sangat baik karena adanya peningkatan likuiditas modal, manajemen resiko, dan pengujian tingkat stres yang sangat baik. Di tengah perhatiannya terhadap inflasi, Yellen juga menaruh perhatian terhadap plafon utang saat ini. Yellen meminta bahwa secepatnya plafon utang di Amerika dapat dinaikkan karena adanya potensi default di tengah situasi dan kondisi yang ada saat ini. Amerika sendiri masih membutuhkan defisit pada tahun 2021 karena adanya bantuan untuk membantu masyarakat dari COVID-19. Saat ini defisit fiskal mencapai 2,77 triliun dolar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dimana nilainya berada lebih tinggi yaitu 3,1 triliun dolar. Defisit menyempit dari sebelumnya 15% pada tahun 2020, sekarang menjadi 12,4% pada tahun 2021. Perjalanan masih akan panjang, pekan ini akan mencuri perhatian karena ada pertemuan dari Bank Sentral Jepang dan Eropa. Apapun itu tentu kita mengharapkan yang terbaik dari pertemuan keduanya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari optimis. Bank Indonesia cukup optimis terkait perekonomian Indonesia untuk dapat tumbuh 3,5% hingga 4,3% di akhir tahun 2021. Perbaikan ekonomi setelah perlambatan sebagai dampak dari pandemi COVID didorong oleh naiknya kinerja ekspor dan juga investasi. Hal ini telah terkonfirmasi dari kinerja perekonomian pada September 2021 yang mencatat kinerja ekspor tumbuh sebesar 47,64% year on year. Kenaikan tersebut didorong oleh pertumbuhan ekspor non-migas sebesar 48,03% dan migas sebesar 30,97%. Reformasi birokrasi dari Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat mendukung kemudahan investasi pada sektor real sehingga dapat terintegrasi pada rantai pasokan lokal dan global. Selain itu, komitmen pemerintah diharapkan dapat mendorong aktivitas UMKM di mana undang-undang tersebut diproyeksikan dapat memperbaiki iklim investasi. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja, di mana pembukaan usaha baru mengakselerasi naiknya jumlah tenaga kerja di dalam negeri, yang dimana tentu akan terus mendorong FDI terus mengalami kenaikan. Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat menjadi daya gebrak untuk mempercepat akselerasi pemulihan ekonomi agar stabilitas perekonomian Indonesia tetap terjaga. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dengan potensi terkoreksi dan ditradingkan pada level 6.578 hingga 6.687. Berikut stock quotes pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari TOWR, kemudian yang kedua ada dari TBIC, dan yang ketiga ada dari Adro. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari UNVR atau PT Unilever Indonesia Tbk yang membukukan penurunan kinerja hingga kuartal 3 2021. Laba bersih Unilever tercatat turun 19,52% secara tahunan menjadi 4,37 triliun rupiah di kuartal 3 2021. Penurunan laba bersih tersebut seiring dengan pendapatan yang dibukukan, di mana pendapatan membukukan sebesar 30,02 triliun rupiah atau turun 7,48% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 32,45 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 4.500 dan tingkat probabilitas sebesar 36%. Kemudian yang kedua ada dari BBCA atau PT Bank Sentral Asia Tbk yang berhasil mengantongi laba sebesar 23,2 triliun rupiah sampai dengan September 2021. Kenaikan laba tersebut berkat penurunan biaya operasional dan biaya provisi juga ditopang penyaluran kredit baru tercatat lebih tinggi dibandingkan tingkat pelunasan atau loan repayment sehingga total kredit BCA tumbuh 4,1% year on year menjadi 605,9 triliun rupiah pada September 2021. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 8.000 dan tingkat probabilitas sebesar 46%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 9.000 dan tingkat probabilitas sebesar 70%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas.
Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.